Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Tricahyono di materi seni budaya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang seni ukir. Mulai dari pengertian seni ukir, jenis, teknik, dan motifnya. Seni ukir. Seni ukir adalah suatu kegiatan mengolah permukaan suatu objek 3 dimensi dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut, sehingga menghasilkan sebuah produk karya seni yang memiliki bentuk permukaan tidak rata. Seni ukir Nusantara merupakan salah satu jenis seni rupa yang banyak karyanya dikagumi dan disukai, baik di Indonesia maupun mancanegara. Hasil karya seni ukir dikenal sebagai ukiran. Ukiran memiliki arti sebuah gambar atau pola yang direalisasikan atau diwujudkan pada media seperti batu, kayu, logam, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di pengertian seni ukir. Mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada suatu permukaan benda yang akan diukir. Biasanya kegiatan mengukir atau memahat demi memperoleh bentuk yang dikehendaki, dengan mengurangi dan membuang bagian yang tidak diperlukan, untuk membentuk ornamen sesuai dengan gagasan sang seniman, sehingga menimbulkan bentuk yang artistik. Di Indonesia sendiri, karya ukir sudah dikenal sejak zaman Batu Muda. Pada zaman tersebut banyak sekali peralatan yang dibuat dari batu, seperti perkakas rumah tangga dan benda-benda dari gerabah dan kayu. Benda-benda tersebut diberi ukiran bermotif geometris, seperti balok, persegi, lingkaran, zigzag, dan lain sebagainya. Pada umumnya, ukiran tersebut selain sebagai hiasan juga mengandung makna simbolis dan religius. Karya seni ukir merupakan karya seni kasat mata yang dapat dilihat secara langsung, dinikmati oleh semua orang, baik dari segi wujud desain maupun teknik yang digunakan, sehingga menunjukkan suatu bentuk atau gambar hiasan yang berulang maupun berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Seni ukir sendiri dapat dibuat dengan menggunakan berbagai macam bahan, di antaranya seperti kayu, tulang, batu, logam, bahkan buah. Untuk menentukan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni ukir itu tergantung dari fungsi dan tujuannya. Kita sering melihat ukiran itu pada sebuah media kayu, logam, batu, tulang itu pun juga bisa diukir. Bahkan buah itu bisa dibentuk menjadi sebuah ukiran untuk memperindah suatu masakan atau memperindah suatu sajian pada masakan tersebut. Perbedaan seni ukir dan seni pahat. Seni ukir seringkali dihubungkan dengan seni pahat. Namun dua kegiatan ini sangatlah berbeda. Seni pahat lebih bertujuan untuk menghasilkan karya 3 dimensi, seperti patung. Sedangkan seni ukir pada umumnya produknya lebih mengarah pada benda yang berwujud 2 dimensi atau dwimatra. Seni pahat adalah suatu kegiatan karya seni ukir yang dibuat dalam bentuk 4 atau 5 dimensi. Jadi bisa dilihat dari depan, kanan kiri, atas, bahkan dari bawah pun juga bisa dilihat. Sementara untuk seni ukir sendiri hanya menggunakan bidang datar. Kemudian dibentuk bagian-bagian cekung dan bagian-bagian cembung untuk memperoleh suatu pola seni atau gambar tertentu. Kita masuk ke jenis-jenis seni ukir. Menurut Bastomi tahun 1982 pada bukunya halaman 3 dan 4 terdapat 6 jenis seni ukir yang dihasilkan oleh para seniman. Antara lain yaitu jenis ukiran cembung. Ukiran cembung merupakan ukiran yang berbentuk cembung. Jenis ukiran ini banyak digunakan untuk pembuatan relief.
Kemudian yang kedua yaitu jenis ukiran cekung. Ukiran cekung yaitu suatu bentuk ukiran yang membentuk cekungan. Biasanya ukiran ini diterapkan pada bentuk-bentuk daun. Kemudian yang ketiga yaitu jenis ukiran susun. Ukiran susun adalah suatu ukiran yang berbentuk susunan. Misalnya pada ukiran daun, kemudian di bawah daun ada daun yang ukurannya lebih kecil dan lebih kecil lagi, sehingga terjadi bentuk susunan yang sangat indah. Yang keempat yaitu jenis ukiran garis atau cawen. Ukiran garis merupakan bentuk ukiran yang diukir pada garis-garis gambarnya saja. Jenis ukiran garis banyak digunakan pada logam, sehingga ukiran tersebut seperti guratan-guratan. Kemudian yang kelima yaitu jenis ukiran takokan, yaitu suatu bentuk ukiran yang tidak menggunakan bingkai. Jadi ukiran ini memperlihatkan tepi-tepi batas ukiran. Ukiran takokan erat hubungannya dengan jenis ukiran kerawangan. Nah, jenis ukiran tembus atau kerawangan. Ukiran tembus atau kerawangan adalah suatu bentuk ukiran yang tidak menerapkan dasar. Jadi ukiran ini dasarnya tembus atau berlubang, sehingga sering dipakai untuk penyekat ruang atau sketsel, angin-angin pada jendela atau pintu, kursi, ukir tempel, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di fungsi seni ukir. Dalam karya seni ukir memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Fungsi hias. Karya seni ukir yang dibuat semata-mata sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu. Jadi fungsi utamanya hanya sebagai hiasan atau penghias ruangan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi magis. Karya seni ukir yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis yang berhubungan dengan kepercayaan dan spiritual. Kemudian yang C yaitu fungsi simbolik. Seni ukiran tradisional juga berfungsi sebagai simbol atau ciri khas kebudayaan setempat. Contohnya seperti pada beberapa ornamen yang terdapat di rumah adat Indonesia. Kemudian yang D yaitu fungsi konstruksi. Fungsi karya seni ukir sebagai pendukung sebuah bangunan. Salah satu contohnya misalnya kita melihat bangunan masjid ada beberapa ornamen ukiran yang ukiran tersebut terbuat dari cetakan semen. Nah, itu salah satu ukiran sebagai pendukung sebuah bangunan atau fungsi konstruksi. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi ekonomis. Seni ukir juga berfungsi untuk menambah nilai jual suatu benda sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kita masuk di teknik seni ukir. Yang pertama yaitu carving. Teknik carving adalah teknik memotong pada bagian datar dari kayu untuk membentuk ukiran agar tampaknya menjadi 3 dimensi. Teknik ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti pahat, palu, serta pisau ukir yang digunakan untuk memperjelas detail. Kemudian yang kedua yaitu chip carving. Teknik chip carving pada umumnya digunakan pada potongan-potongan yang lebih besar dari pekerjaan seperti tanggul pohon atau kayu dan menggunakan kapak. Teknik ini menciptakan karya yang besar seperti patung dan melibatkan proses yang cukup rumit. Yang keempat yaitu pembakaran kayu. Pembakaran kayu adalah teknik terutama digunakan untuk menambah desain atau finishing kayu. Namun beberapa seniman benar-benar menggunakan metode pembakaran untuk mengukir kayu kecil.
kayu yang telah dibakar akan menghitam di sekitar ukiran sehingga terkesan lebih hidup. Yang kelima yaitu mengerik. Teknik mengerik adalah salah satu cara lama dan paling sederhana dalam teknik mengukir pemula. Teknik ini hanya membutuhkan tidak lebih dari sepotong kayu dan pisau ukir. Oke, itu tadi tentang materi seni rupa 2 dimensi, yaitu teknik, pengertian, dan jenis-jenis ukiran. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.